Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ardi Ramadhani dengan NPM 2357051008. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer merujuk pada struktur dan organisasi sistem komputer, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan perintah. Hal ini melibatkan rancangan dan implementasi sebagai komponen komputer serta cara mereka saling berinteraksi. Komponen-komponen utama dalam arsitektur komputer. Yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU, bagian utama yang melakukan pemrosesan data dan instruksi. Yang kedua ada memori, RAM dan ROM, tempat menyimpan sementara dan permanen untuk data dan instruksi. Yang ketiga ada input atau output device, alat untuk interaksi dengan pengguna dan perangkat luar. Yang terakhir ada storage device, tempat penyimpanan data jangka panjang yang lebih besar. Konsep organisasi komputer. Yang pertama, struktur data, organisasi data, kontrol dan jalur pada tingkat daerah. Yang kedua ada pengelolaan memori, perintah untuk akses dan mengelola memori komputer. Yang ketiga ada interkoneksi, cara komponen dalam sistem berinteraksi dan berkomunikasi. Di sini ada perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer merujuk pada desain perangkat keras dari suatu sistem komputer. Terus organisasi komputer itu mencakup tata letak komponen perangkat keras dan cara mereka berinteraksi. Perbedaan utamanya, arsitektur berkaitan dengan tingkat abstraksi, sedangkan organisasi berfokus pada implementasi fisiknya. Selanjutnya ada konsep storage program. Konsep storage program mengacu pada arsitektur komputer di mana instruksi program disimpan dalam memori komputer. Hal ini memungkinkan program untuk dimodifikasi dan dieksekusi secara otomatis tanpa memerlukan pengubahan perangkat keras komputer. Ya, di sini ada sejarah perkembangan konsep storage program. Konsep storage program muncul pertama kali pada tahun 1940-an sebagai ide revolusioner dalam perkembangan komputer modern. Program-program dapat disimpan dalam memori komputer dan dieksekusi secara otomatis, membuka jalan untuk perkembangan sistem komputasi yang lebih kompleks. Perkembangan konsep ini krusial dalam membentuk fondasi arsitektur komputer yang kita kenal saat ini. Dengan adanya storage program, komputer dapat melakukan tugas yang jauh lebih kompleks dan variatif daripada sebelumnya. Manfaat konsep storage program dalam arsitektur komputer. Apa sih manfaatnya itu? Yang pertama ada kecepatan. Program yang disimpan dapat dijalankan dengan cepat dan efisien. Yang kedua ada fleksibilitas, kemampuan untuk memodifikasi program-program yang sudah disimpan. Yang ketiga ada efisiensi, menggunakan sumber daya secara efisien saat menjalankan program. Tantangan dalam menerapkan konsep storage program. Yang pertama, kompatibilitas arsitektur. Pemrosesan program yang memerlukan kompatibilitas dengan arsitektur perangkat. Yang kedua, keamanan program, melindungi program dari akses yang tidak sah dan serangan perusak program. Yang ketiga, ada manajemen memori, pengaturan memori untuk menyimpan dan menjalankan program secara efisien. Dan yang keempat ada optimalisasi kode, meningkatkan kinerja program dengan optimalisasi kode yang efektif. Menerapkan konsep storage program dalam arsitektur komputer memiliki sejumlah tantangan.
termasuk memastikan kompatibilitas dengan arsitektur perangkat keras, melindungi program dari ancaman keamanan, efisien dalam manajemen memori, dan melakukan optimalisasi kode untuk kinerja yang maksimal. Peran konsep storage program dalam perkembangan teknologi. Konsep storage program menjadi landasan bagi perkembangan sistem komputer modern, mengizinkan program-program untuk disimpan dan dieksekusi secara otomatis. Dengan adanya storage program, pengembangan sistem operasi dan perangkat lunak menjadi lebih efisien dan berkembang pesat. Kesimpulan dan implikasi. Yang pertama, penggabungan konsep, arsitektur, organisasi komputer, dan konsep storage program saling terkait dalam pengembangan sistem komputer. Selanjutnya, inovasi teknologi. Konsep storage program mendorong inovasi dan dalam pengembangan perangkat lunak dan sistem komputer yang baru. Selanjutnya, peningkatan efisiensi. Implementasi konsep storage program dapat meningkatkan efisien dalam penggunaan sumber daya komputer. Yang terakhir ada tantangan dan pertumbuhan. Tantangan dalam penerapan konsep storage program menjadi pemicu pertumbuhan dan peningkatan kehandalan sistem komputer. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.